Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang statistika ya. Itu cara menyajikan data tabel menjadi bentuk data diagram lingkaran. Oke, nah bagaimana caranya untuk mengubah bentuk tabel menjadi diagram lingkaran? Oke ya, kita langsung saja ya. Nah, perhatikan ini nanti kita bahas satu soal ya. Perhatikan tabel ini ya, tabel data ini. Diketahui data tentang misalkan olahraga kegemaran dari beberapa siswa ya. Itu tampak pada tabel bahwa yang suka futsal itu ada 10 orang, yang bulu tangkis 9 orang, yang renang itu 4, yang karate ada 7, dan voli itu ada 6. Oke ya. Nah, kita akan mengubah data ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Dalam menyajikan data ke dalam diagram lingkaran, kita harus menentukan sudut pusat terlebih dahulu, gitu ya. Nanti kita tentukan sudut pusatnya dan kita gambar dan kita akan menyelesaikan atau membentuk diagram lingkaran tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, jika diketahui data ini tadi ya, banyaknya ada 10 untuk futsal, bulu tangkis 9, renang 4, karate 7, dan voli 6. Berarti langkah pertama kita jumlahkan dulu, gitu ya. Kita jumlahkan dulu 10 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 6 ini. Nah, diperoleh berapa? Oke, kita peroleh 36. Berarti jumlah nilai data seluruhnya itu ada 36 atau banyak orangnya itu ada 36. Nah, sekarang coba kita buat diagram lingkaran dengan menentukan sudut pusat terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, berarti ini ada 5 olahraga ya. Nah, sekarang untuk yang futsal dulu ya, kita tentukan sudutnya dulu. Di sini yang futsal itu ada 10 orang ya. Nah, berarti kalau kita mencari sudut pusatnya, kan kita tahu bahwa sudut dalam lingkaran atau putaran penuh, itu kan 360 ya. Nah, berarti kalau pada futsal ini, dari 10 orang, gitu ya, yang suka futsal, dan jumlah seluruhnya ada 36, maka cara mencari sudut pusatnya, itu adalah ini. 10 per 36 gitu ya, dikali 360 derajat. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung aja. Kita tahu bahwa 36 dengan 360 ini kan bisa disederhanakan ya menjadi berapa? Kita bagi 36 menjadi 10 ya. Oke, sehingga menjadi 36 dengan 360, ini 36-nya habis, kemudian 360 dapat 10. Oke ya. Sehingga perkalian sudutnya itu adalah 10 dikalikan 10 derajat, dan kita peroleh 100. Nah, jadi sudut pusat atau sudut pusat yang terbentuk pada olahraga futsal ini, itu adalah 100 derajat. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang yang bulu tangkis, coba perhatikan yang bulu tangkis, itu kan ada 9. Berarti kita temukan 9 per 36, gitu ya, dikali 360 derajat. Ini 36 dengan 360. Tadi kan kita coret dapat 10 ya. Oke, sehingga menjadi 9 dikali 10 itu sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang 4. 4 berarti 4 per 36 dikali 360 derajat. Sehingga kita peroleh berapa? 40 derajat. Kemudian yang 7 sama caranya. 7 itu berarti 7 per 36 dikali 360 derajat, itu sama dengan berapa? 70. Oke ya, 70 derajat ya. Nah, kemudian yang voli itu kan ada 6 orang, berarti caranya 6 per 36 dikali 360 derajat. Dan kita peroleh sudut 60 derajat. Oke ya. Nah, jadi kita peroleh sudut masing-masing, itu futsal 100 derajat, bulu tangkis 90 derajat, renang 40 derajat, karate 70 derajat, dan voli 60 derajat. Nah, setelah kita menemukan sudut-sudut ini, maka selanjutnya kita gambar pada diagram lingkaran. Oke ya. Nah, sekarang kita gambar dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, ini. Tadi kalau kita ringkas, tadi futsal ada 100 ya. 100 derajat, bulu tangkis 90 derajat, renang 40, karate 70, dan voli 60 derajat. Sekarang kita akan menggambar dalam diagram lingkaran.
ya. Nah, kalian tentu harus bisa menggunakan apa? Busur derajat ya. Kalau mengukur sudutnya biar tepat, Anda bisa menggunakan busur derajat. Oke, sekarang coba perhatikan di situ futsal 100. Berarti kita gambar sudut apa? 100 derajat dari pusat lingkaran gitu ya. Itu sebesar 100 derajat. Berarti kita tulis di sini 100 derajat itu pada futsal. Gitu ya. Oke, sekarang bulu tangkis 90 derajat. Bisa kita buat seperti ini. Ya, sudutnya di sini 90 derajat dan kita tuliskan aja 90 derajat untuk bulu tangkis. Gitu ya. Selanjutnya renang. Oke, renang itu ada 40 derajat ya. Kalau 40 derajat itu bisa dibuat seperti ini, sudutnya 40 derajat gitu ya. Dan kita tulis renang 40 derajat. Oke ya, mudah ya. Kemudian yang karate itu kan 70 derajat. Berarti kita bisa buat sudutnya 70 derajat di sini ya. Dari 40 itu 40 derajat ini dari samping apa? Bawah ini. Itu 70 derajat. Kemudian kita tulis karate 70 derajat. Dan sisanya ini otomatis sudah 60 derajat. Berarti kita tulis 60 derajat untuk voli. Gitu ya. Nah, jadi untuk diagram lingkaran yang terbentuk itu adalah seperti ini ya. Oke ya. Yang penting ada apa? Derajatnya, sudut-sudut pusat ini kita tulis, kemudian ada nama-nama olahraganya juga kita tempelkan pada sudut-sudut yang sesuai. Oke ya. Begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang cara mengubah data tabel menjadi data diagram lingkaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.